Laporan praktikum agroklimatologi dengan judul Pembuatan Alat Sederhana Ombrometer dengan nama Jonathan Miguel Turnip, NIM 2502026, dosen pengampu Samyati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pengalaman Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Perakiraan cuaca merupakan komponen yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk berbagai kegiatan yang dipengaruhi oleh kondisi atmosfer seperti di sektor pertanian, pelayaran, dan penerbangan menurut Narulita Kusman tahun 2022. Cuaca sendiri dipahami sebagai suatu kondisi udara di suatu tempat pada saat yang relatif singkat di mana suhu, kelembapan, serta tekanan udara menjadi komponen utamanya menurut Junior tahun 2013. Untuk menghasilkan perakiraan yang tepat bagi masyarakat, BMKG menggunakan perpaduan antara instrumen digital dan instrumen manual di taman alatnya. Salah satu instrumen manual yang sangat penting dalam pengumpulan data curah hujan adalah penakar hujan manual atau yang sering disebut sebagai ombrometer. Integrasi antara penggunaan alat digital dan alat manual seperti ombrometer ini sangat diperlukan untuk memastikan data yang dikumpulkan tetap lengkap, valid, dan dapat diandalkan dalam mendukung layanan cuaca serta mitigasi risiko bencana. Tujuan praktikum yaitu membuat alat ukur curah hujan sederhana atau ombrometer serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tali rafia, lem mineral 600 ml, pipa, corong merah, tongkat kayu, solatif, gabus busa, gelas ukur curah hujan, baut, cangkul, dan gergaji. Cara kerja pembuatan ombrometer sederhana. 1. Masukkan botol lem mineral ke dalam pipa. 2. Lalu masukkan busa gabus ke pipa bagian pinggirnya agar menyangga botol. 3. Setelah itu masukkan corong merah ke permukaan tutup botol. 4. Solatif antara corong merah dengan pipa. 5. Setelah itu pasang baut atau paku, lalu pukul dengan batu atau palu yang pas untuk bisa menyangga atau menahan pipa. 6. Lalu ikat pipa dengan tali. 7. Gali tanah menggunakan cangkul dan masukkan tongkat kayu ke tanah yang sudah digali. 8. Masukkan tanah yang kita gali tadi ke lubang yang sudah kita buat. 9. Padatkan tanahnya dengan kayu dan kita pijak-pijak agar kokoh.
Hasil, berdasarkan tabel pengamatan, curah hujan hari pertama pada ombrometer sederhana 17,5 dan ombrometer kaca yaitu 13,5 termasuk curah hujan yang ringan. Di hari kedua, ombrometer sederhana 1,9 dan ombrometer kaca yaitu 0,0 termasuk curah hujan yang sangat ringan. Di hari ketiga, ombrometer sederhana dengan 52,7 termasuk curah hujan yang lebat, sedangkan ombrometer kaca yaitu 42,0 termasuk curah hujan yang sedang. Pembahasan, jika kita melihat tabel pengamatan ombrometer selama 15-21 April 2026, terlihat jelas variasi intensitas hujan harian yang berbeda-beda. Pada 15 April tercatat 17,5 mm yang masuk kategori hujan ringan, sementara 16 April hanya 1,9 mm sehingga tergolong sangat ringan. Puncak hujan terjadi pada 17 April dengan 52,7 mm yang menurut klasifikasi intensitas termasuk hujan lebat. Menariknya, pada 18 April tidak ada hujan sama sekali, lalu kembali hujan pada 19 April dengan 15,6 mm dan sangat ringan pada 20 April dengan 1,3 mm. Terakhir, 21 April mencatat 31,4 mm yang termasuk kategori sedang. Perbedaan hasil antara ombrometer sederhana dan kaca juga terlihat. Alat sederhana cenderung mencatat angka yang lebih tinggi dibandingkan kaca. Hal ini sesuai dengan temuan Putro, Rosit, dan Handoko tahun 2024 yang menekankan bahwa perbedaan desain penampang dan kalibrasi alat dapat mempengaruhi akurasi pengukuran curah hujan, sehingga validasi antar instrumen sangat diperlukan. Rangkuman, alat mengukur curah hujan adalah ombrometer. Puncak hujan lebat terjadi pada 17 April dengan 52,7 mm, sedangkan hari tanpa hujan tercatat pada 18 April. Mayoritas hari lainnya masuk kategori ringan, sedang. Simpulan dan saran. Simpulan, praktikum ini bertujuan untuk mengukur curah hujan dengan ombrometer. Saran, untuk kedepannya praktikum bisa berjalan lancar.